Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 Shift D, Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif Universitas Sriwijaya akan menjelaskan materi mengenai titrasi bromometri dan bromometri. Apa itu titrasi bromometri? Titrasi bromometri merupakan salah satu metode penetapan kadar suatu zat dengan menggunakan prinsip reaksi reduksi oksidasi. Oksidasi sendiri merupakan suatu proses yang mengakibatkan hilangnya satu elektron atau lebih dari dalam zat berupa atom, ion, ataupun molekul. Sedangkan reduksi sebaliknya. Reduksi merupakan suatu proses yang mengakibatkan diperoleh satu elektron atau lebih dari zat, atom, ion, ataupun molekul. Bromometri sendiri merupakan penentuan kadar zat berdasarkan reaksi redoks dengan menggunakan metode reduksimetri, di mana reaksi antar reduktor dengan bromin itu berjalan lambat. Oleh karena itu, dilakukan titrasi yang tidak langsung dengan cara menambahkan lebih banyak zat bromin. Sedangkan bromometri merupakan penetapan kadar zat bromin dengan asam klorida menggunakan metode oksidimetri. Selain itu, titrasi bromometri ini dilakukan secara langsung karena proses titrasinya yang berjalan cepat. Adapun alat-alat yang digunakan dalam titrasi bromometri antara lain bola hisap, pipet tetes, gelas ukur, buret, corong, beker gelas, Erlenmeyer, labu ukur, statif, dan klem. Dalam metode bromometri digunakan cara titrasi tidak langsung atau reduksimetri dengan menggunakan larutan baku, yakni berupa natrium tiosulfat dan sampel oksidator. Kemudian menggunakan indikator berupa pati atau amilum dan kloroform. Adapun titik akhir titrasi ditandai dengan hilangnya warna indikator atau larutan menjadi tidak berwarna. Prosedur bromometri sendiri terdiri dari langkah pertama, yakni sampel dilarutkan dengan 15 kalium bromat dengan konsentrasi 0,1 N. Langkah kedua, ditambahkan asam klorida pekat sebanyak 3 pipet, kemudian ditutup selama 15 menit. Ketiga, ditambahkan dengan larutan kalium iodida sebanyak 15 ml dan kloroform 5 ml. Langkah keempat, yakni ditambahkan dengan indikator kanji atau amilum sebanyak 3 ml, dan yang kelima dilanjutkan dengan pentitrasian menggunakan natrium tiosulfat. Dalam metode bromometri, kalium bromat berperan sebagai oksidator yang kuat. Hanya saja kecepatan reaksinya tidak cukup tinggi. Oleh karena itu, untuk menaikkan kecepatan ini, titrasi dilakukan dalam keadaan panas dan dalam lingkungan yang asam kuat. Adapun proses yang terjadi pada metode bromometri antara lain, kelebihan kalium bromida dalam larutan dapat menyebabkan ion bromida bereaksi dengan ion bromat. Reaksinya dapat dilihat seperti pada layar. Selanjutnya ditambahkan dengan asam klorida untuk memberi suasana asam agar bromin dapat terbebas. Selanjutnya ditambahkan dengan kalium iodida, hasilnya akan menghasilkan iodida yang selanjutnya dioksidasi dengan bromin yang menjadi iodin. Lalu dititrasi menggunakan natrium tiosulfat untuk menetapkan kadar sampel. Reaksinya dapat dilihat seperti pada layar, dan terakhir sampel tersebut dititrasi sampai adanya perubahan warna menjadi warna kuning. Kemudian titrasi dihentikan dan dilanjutkan sampai larutan tersebut tidak berwarna. Sedangkan dalam metode bromometri digunakan metode titrasi secara langsung atau oksidimetri, di mana larutan baku berupa kalium bromat dan sampel reduktor. Adapun indikator yang digunakan yakni metil merah atau metil jingga. Dan titik akhir titrasi ditandai dengan hilangnya warna indikator atau larutan menjadi tidak berwarna. Adapun prosedur metode titrasi bromometri antara lain, pertama, kita timbang secara seksama 250 mg sulfadiazin yang kemudian dilarutkan dalam asam klorida 3%. Selanjutnya ditambahkan dengan 5 gram kalium bromida dan asam klorida pekat.
Langkah selanjutnya dititrasi dengan larutan baku kalium bromat dengan konsentrasi 0,1 N. Selanjutnya ditambahkan dengan indikator metil merah atau metil jingga, dan yang terakhir dilanjutkan dengan titrasi sampai warna merah itu memudar atau menghilang. Pada reaksi bromometri, brom yang dihasilkan mempunyai tekanan uap yang tinggi dan mudah menguap, sehingga pengerjaan dengan metode bromometri harus dilakukan pada suhu serendah mungkin dengan keadaan labu yang dipakai harus tertutup. Inilah yang menjadi parameter kritis yang membedakan antara metode titrasi bromometri dan bromometri, yakni terletak pada temperaturnya. Adapun proses yang terjadi pada metode bromometri sendiri antara lain, yang pertama, penetapan kadar pada sampel sulfadiazin sebanyak 250 mg dilarutkan dalam asam klorida 3%. Selanjutnya, larutan ini akan ditambahkan dengan kalium bromida yang berperan sebagai katalisator. Lalu, ditambahkan dengan kalium bromat sebagai larutan baku yang mana ion bromat ini akan direduksi menjadi ion bromida selama titrasi. Bromin yang dilepaskan akan mengubah warna menjadi warna kuning pucat, sehingga pada saat ditambahkan dengan indikator metil merah akan berubah menjadi warna merah. Yang terakhir, titrasi dilanjutkan sampai warna merah tersebut memudar atau menghilang. Sekian penyampaian materi dari kelompok 3 Shift D Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.